Kata Imam Haddad, ketahuilah kau minta sama saya tuh. Ilmu itu yang bagus diminta. Jangan minta, bang, jadwalin saya dong biar jadi khotib. Nggak benar. Ngapa minta? Ilmu mau diminta, al ilmu yus'al. Apalagi dalam dunia torekat, bagaimana dalam surat Kahfi Allah jelaskan antara calon murid dengan Syekhul Mursyid, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Tahadus bin ni'mah. Saya ini dari kecil sampai hari ini belum pernah minta ngajar, minta mimpin tahlil, minta khutbah. Belum pernah. Di mana mencelok di pondok mesti diminta bantuin ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa aqulu, kemudian aku berkata, halaman 18, I'lam ayyuhal muridu talibu, ketahuilah olehmu wahai murid, orang yang menghendaki jalan keselamatan akhirat. At-talibu, yang menuntut kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal mutawajjihur raghibu, dan orang yang menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah. Ar-raghibu, yang cinta akhirat. Annaka, ketahuilah bahwa engkau, hina sa'altani, ketika engkau meminta kepadaku, an ab'asa ilaika, agar bahwa aku mengirimkan kepadamu, menuliskan kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, risalah, tulisan, minal kalamil mansubi ilayya, daripada kalam yang dinisbatkan kepadaku. Lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabilih, tidak hadir kepadaku daripada kalam tersebut oleh sesuatu yang melihat aku akan dia, munasiban, sesuai, lima anta bisabilih, dengan sesuatu yang engkau menempuh jalan, bisabilihi, yang bagi sesuatu yang kau itu di jalannya. Wa qad ra'aitu an uqayyida fusulan wajizatan, dan sungguh aku melihat an uqayyida fusulan, agar bahwa aku memberikan catatan, fusulan wajizatan, beberapa fasal yang ringkas, tashtamilu ala syai'in, yang mencakup pasal-pasal itu atas sesuatu,
min adabil iradati, daripada adab-adab keinginan dekat dengan Allah, bi'ibaratin salisatin, dengan redaksi yang gampang, yang mudah dimengerti. Wallaha as'alu an yanfa'ani wa iyyaka wa sairal ikhwan bima yuriduhu alayya min dzalika. Dan hanya pada Allah aku memohon agar bahwa Allah memberi manfaat padaku dan pada dirimu, juga seluruh saudara-saudara seiman, bima yuriduhu alayya min dzalika, dengan sesuatu yang mendatangkan Allah akan dia atasku dari yang demikian itu adabul iradah. Wa yusiluhu ilayya mimma hunalika, dan menyampaikan Allah akan dia kepadaku dari apa yang ada di sana adab-adab iradah. Fahuwa hasbi wa ni'mal wakil, maka dia Allah yaitu yang mencukupi, yang menolongku, mencukupiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya yang diserahi urusan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita melanjutkan pembahasan kitab Imam Haddad, Adab Sulukil Murid, adab-adab suluk menempuh jalan bagi orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat. Gitu. Kita ini pengen bahagia di dunia, juga pengen bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena itu pagi ini akan menjelaskan tentang alasan menyusun risalah yang judulnya Adab Sulukil Murid. Kenapa kitab ini dikarang? Kenapa kitab ini disusun oleh Imam Haddad? Kata beliau, i'lam ayyuhal muridu at-talibu, perlu Anda tahu, wahai murid. Jadi murid itu bahasa yang umumnya digunakan dalam dunia sufi. Dalam tasawuf, murid itu adalah bahasa sufi yang seringkali dijadikan bahasa serapan dulu. Anak-anak sekolah itu disebut anak murid. Anak murid. Jadi murid yang berubah menjadi siswa, berubah lagi namanya peserta didik. Kalau dipanggil enggak nengok, peserta didik, yang nengok anak murid. Begitu peserta didik, begitu bocah peserta. Jadi murid itu artinya orang yang ingin menempuh jalan keselamatan akhirat. Arti murid begitu, arti murid. Jadi pengen banget selamat di akhirat, murid. Kalau si murid ini lurus jalannya, nantinya murad,
orang yang dikehendaki oleh Allah selamat menuju akhirat. Murid dulu baru murad. Begitu. Jadi ingin dulu baru diinginkan. Enggak bisa diinginkan, kudu ingin. Upaya dulu. Jadi fazkuruni azkurkum. Anda zikir dulu, Anda ingat dulu, baru aku ingat. Jangan pengen disayang Allah sementara kita tidak sayang sama Allah. Pengen diopenin sama Allah sementara kita kurang open sama Allah. Pengennya dibaikin mulu kita sama Allah, tapi kita kurang ajar mulu sama Allah. Enggak nemu. Begitu. Pengen jadi murad tanpa murid, berat. Begitu. Pengen disayang tanpa kita berupaya sayang. Udah sayang dulu sama Allah. Begitu. Baru disayang. Perhatian. Begitu. Kenapa kita orang-orang kalau malam itu kuat melek, lalu kita kalau malam ngorok mulu? Karena Allah nggak sayang sama kita. Kalaulah Allah sayang, mesti malamnya melek. Begitu, melek. Karena malam itu adalah waktul unsi wal munajat. Waktu intim dengan Tuhan. Malam ngorok. Ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak datang. Ya Allah, sian yang enggak datang disalahin mulu. Apa yang datang? Begitu. Nah, bagaimana? Tanya dong, ya Rob, kenapa hamba-hambamu yang lain kau izinkan bangun malam untuk berduaan denganmu? Kok saya tidak dicuekin? Ada apa ini? Begitu. Ini pintu awal untuk disayang. Itu malam gak bangun, biasa aja. Sedih aja kagak. Ada yang kayak begitu. Oh gak datang. Gitu mau ngapain itu? Nggak pengen deket sama Allah. Lah orang pacaran aja pengennya berdua-dua, pengennya nggak mau berame-rame. Orang pacaran pengennya berdua-duaan atau berame-rame. Foto pacaran. Begitu, masa kita nggak pengen berdua-duaan sama Allah? Tanya dulu, ada apa? Kok saya diusir dari halaman Tuhan? Nggak boleh duduk berdua. Padahal lahdhatun min rihabika khairun minad dunya wa ma fiha. Sedetik aja bisa berdua-duaan dengan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Bisa berdua, ngobrol sama Tuhan, curhat. Begitu ya Rob, umur sudah banyak ini yang kau berikan, tapi jujur amalan dikit. Karung doang gede, isinya di pojokan doang. Begitu, nggak penuh. Begitu, gede karung doang, umur banyak doang, amal dikit. Ini ada apa ini? Nanya sama Allah. Tuh orang pengen selamat tuh begitu.
pengen selamat. Namanya murid, orang yang menginginkan jalan keselamatan akhirat. Begitu. Dunia ini melelahkan, capek di dunia. Begitu. Akhirat itu mengasihkan, begitu mengasihkan. Maka disebut ad-dunya mazra'ah. Begitu. Dunia itu tempat cocok tanam. Jadi di dunia itu kita kudu nanam, akhirat itu manen. Begitu. Akhirat itu panen. Begitu tuh. Hidup ini nanam, mati itu manen. Nah, kalau ditanya kayak saudara-saudara nih, kira-kira pengennya nanem apa pengennya panen? Halo, ini pengennya nanem apa pengen panen? Hah? Pengen hidup, pengen mati? Pengen hidup, pengen mati? Lah, kurang cerdas. Gitu. Iya, begitu. Dunia itu capek. Begitu. Dunia tuh capek. Udah bener aja disalahin. Itu dunia. Akhirat itu seneng. Karena bener adalah bener. Jadi kira-kira bapak dan ibu nih pengen susah, pengen seneng. Jadi pengen hidup, pengen mati. Apanya? Jadi pengennya nanam terus, nggak pengen panen-panen. Waduh, ada masalah pada jiwa ini. Ada masalah. Yang ngasih hidup siapa? Allah. Yang ngasih mati? Allah. Allah. Begitu. Yang ngasih hidup? Allah. Yang ngasih mati? Dikasih hidup, seneng nggak? Kenapa seneng? Yang ngasih Allah, dikasih hidup, seneng nggak? Kenapa? Yang ngasih Allah. Kalau mati, ya seneng. Oh, kudu begitu, kudunya. Ini lagi saya mau benerin ini. Dari lempang-lempang. Oh, emang kalau diurut itu kadang rada kaku-kaku. Ya mau biar lemas ini. Saya lempang begitu. Biar lempang begitu. Begitu. Jadi dunia itu negeri penuh dosa, akhirat itu istirahat dari dosa. Kalau kita mati itu udah nggak berbuat dosa lagi. Begitu. Jadi bapak dan ibu nih pengen berbuat dosa terus, pengen berhenti. Halo, ini jawabnya gimana nih? Pengen berbuat dosa terus, pengen berhenti? Pengen berbuat dosa terus apa berhenti? Pengen hidup, pengen mati? Oh iya, pengen dulu. Masalah waktu kan Allah. Gitu, kagak pengen juga mati kalau waktunya datang. Kenapa kagak pengen mati? Iya, urusan mati mau urusan Allah. Tapi pengen dulu. Kenapa kagak pengen mati? Begitu, orang hidup aja pengen semuanya. Yang penting Allah. Ini biar lempeng nih. Yang kayak begini. Gitu. Jangan fura-fura, fara-fara, fufafa. Begitu. Yang benar. Murid. Orang yang ingin menempuh jalan keselamatan menuju akhirat. Kata Imam Haddad, ketahuilah kau minta sama saya tuh.
ilmu itu yang bagus diminta. Ilmu yang bagus diminta. Jangan minta, Bang, jadwalin saya dong biar jadi khotib. Nggak benar. Ngapa minta? Ilmu mau diminta. Al ilmu yus'al. Ilmu itu diminta. Apalagi dalam dunia torekat, bagaimana dalam surat Kahfi Allah jelaskan antara calon murid dengan Syekhul Mursyid, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Allah hikayatkan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Minta, nggak bisa. Minta, nggak bisa. Tahadus bin ni'mah. Saya ini dari kecil, dari orok sampai hari ini belum pernah minta ngajar, minta mimpin tahlil, minta khutbah, belum pernah. Sampai ini hari, moga-moga sampai mati, belum pernah. Di mana mencelok di pondok mesti diminta bantuin ngajar. Di mana mencelok di pondok mesti diminta bantu ngajar. Begitu dari dulu, dari tahun dari zaman Ki Benet. Iya, begitu. Sebab ilmu itu barang mahal. Ibarat cincin batu mulia namanya. Kalau yang dipajang-pajang tuh jangan dilirik. Kalau main ke tempat batu tuh yang dipajang-pajang tuh, jangan. Ngobrolnya sama yang duduk, Bang, mana yang di box? Itu enggak di situ tuh yang di box, di belakang. Tuh mahal tuh, enggak ditaruh. Itu mah yang ditaruh tuh barang recehan. Itu begitu ditaruh. Itu yang bagus-bagusnya di dalam diumpetin, begitu diumpetin. Entar kalau diminta baru dikeluarin. Karena itu biasanya jut biasanya. Begitu. Bener nggak? Tuh, yang tukang main tukang batu tahu aja tuh. Kan saya mengukur ya kan. Begitu tuh. Ilmu tuh begitu. Ilmu begitu. Imam Haddad diminta supaya menuliskan bagaimana langkah-langkah menuju dekat dengan Allah. Ketika diminta, dilihat orangnya. Nah, inilah namanya Syekhul Mursyid. Begitu. Syekhul Mursyid itu enggak asal. Mohon maaf. Siapa yang mau masuk torekat? Nah, itu enggak usah. Itu bukan torekat, barang murahan. Nggak ada torekat kayak begitu. Diminta aja kagak dikasih. Saya saat SMP kelas 3 awal, saya datang ke seorang Syekhul Mursyid. Saya izin dulu sama saya punya ayah. Ya, saya mau masuk tarekat dah. Begitu. Kata ayah kita, ngapain bocah masuk tarekat gitu. Tapi nanti di depan tuh ada namanya Ba'is Qawi. Ada dorongan kuat namanya. Itu mahal harganya. Ntar di depan tuh Imam Haddad ngomong begitu. Kata kita enggak. Singkatnya saya datang ke rumah Syekhul Mursyid.
Artinya setelah dialog panjang minta izin, ujungnya diizinin, ya terserah, begitu bahasa beliau. Lalu kemudian datang hari Rebo, lalu ditanya, ada perlu apa begitu. Saya bilang, Yai, saya ingin masuk tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Kata Kiai, nggak bisa, ini Rebo, malam Jumat. Baik, Salim pulang. Malam Jumat saya datang, lagi di kamar kholwat, tunggu jam 9 malam keluar dari kamar kholwatnya, lalu ditanya, ada perlu apa? Saya pengen masuk tarekat. Masuk kamar, belum dapat izin, Jumat depan aja. Saya mau cerita, karena ini panjang, sampai 7 Jumat. Sampai minggu demi minggu, kalau bahasa orang kampung diombang-ambing. Begitu, Jumat depan. Tuh tarekat tuh kayak begitu. Begitu saya mau dongengin. Bukan ayo masuk tarekat, siapa yang mau talkin, gue wakil talkin. Oh, kagak begitu. Itu namanya tarik ikat, bukan tarekat. Ada aturannya, ada. Lama saya kalau berbicara jiwa, waduh, ini dikasih apa kagak ya? Kita ngadu lagi sama kita kerja. Kenapa dibilang masih kecil mau masuk tarekat gitu. Lama. Dan ketika di kesekian kali udah 7 Jumat, baru dibawa ke kamar kholwatnya. Ada aturan. Begitu. Enggak gampang. Dalam dunia suluk namanya. Enggak ditawar-tawarin, enggak. Emang harus diminta dan juga harus menyampaikan kegiatan kita. Ini saya dongengin poin ujungnya yang saya pengen saudara dengar. Poin pertama mau nggak dengar nggak apa-apa. Ujung ini nih. Sampai nama Syekhul Mursid, Yai, saya ini kegiatannya begini dari pagi sampai malam. Kalau dagang, begitu. Kalau apa yang ini? Saya ingin dibimbing tarekat. Nanti yang milihin itu kiai. Oh, Anda mau tarekatnya ini aja. Begitu. Karena enggak bisa beda-beda. Orang Qadiriyah kudu 165. Begitu zikirnya. Orang Syadiliyah kudu mujahadah dulu, lama, puasa ratusan hari baru boleh masuk tarekat. Syadil beda-beda, cari yang ringan, begitu supaya kita bisa istiqomah dalam dunia tarekat, begitu. Jangan sekedar zikir doang, ujungnya puyengnya kagak hilang juga. Karena zikir, karena puyeng, ini tagihan masalahnya. Bukan pengen deket sama Allah. Lain, itu bukan tarekat. Zikir, begitu. Tarekat itu bagaimana menempuh jalan
keselamatan dengan akhirat. Begitu. Nanti macam-macam tuh saya dongengin bagaimana Nabi ngebimbing sahabat. Makanya ketika Nabi ditanya, amalan apa yang nganterin saya ke surga? Jawabannya ribuan. Sama Nabi, jawabannya beda-beda. Tuh, namanya Syekhul Mursyid. Ada orang, amalan apa Nabi? Biar saya masuk surga. Begitu. Sedekah doyan. Orang nih, sholat malam doyan, puasa doyan, cuman ngomel mulu. Maka ini yang Nabi lempengin, la taghdab, jangan marah ya. Itu ada orang sopan, begitu sopan, begitu tahajud rajin, Senin Kamis rajin, sedekah Jumat berkah luar biasa, ratusan bok. Tapi Nabi lihat ketika nanya, amalan apa yang nganterin surga? Bagi duit sama orang tua. Sedekah mana-mana orang tuanya nggak dibagi. Itu dibenerin. Tuh begitu. Namanya Syekhul Mursyid. Di lempengan mana yang mengganggu dia dekat dengan Allah? Beda-beda. Beda-beda. Jalur yang terendah, jalur sabar. Asal bapak sabar, diomelin bini mulu, jadi wali. Begitu. Iya, begitu. Ada kitabnya, Sofahat an Sabril Ulama an Su'i Khuluqi Zaujatihim. Tesis tentang orang jadi wali gara-gara sabar diomelin bini. Itu ditulis fulan kiainya, fulan, asal sabar. Itu jangan batuk, kudu sabar. Gitu. Begitu. Itu begitu. Ada, itu juga surga saya sabar aja. Sabar aja udah. Enggak apa-apa. Gitu. Cuman mau nanya, ada nggak ini yang diomelin bini? Ya Allah. Sabar. Begitu. Jadi beda-beda gitu. Enggak sama. Nabi itu ajarin. Enggak sama. Ada orang Senin Kamis doyan. Begitu tahajud doyan, tapi kalau ada kotak amal pura-pura merem. Maka yang kayak begini sama Nabi, sedekah. Syekhul Mursyid itu begitu, penyakitnya di mana? Penyakit itu. Tuh begitu, beda-beda ajaran tuh. Tingkatan dasar latihan udah kita kasih. Disuruh sedekah sehari 1000, istilah gigi 2000, belajar bagaimana membuang dunia dari hati. Dari itu aja belajar, supaya dunia biasa aja. Disuruh baca sholat, timbang 100 menit habis sholat. Itu belajar untuk bersyukur sama Rasulullah yang ngajarin kita sholat. Kan sholat gara-gara Nabi Isra Mi'raj. Makasih sama yang Isra Mi'raj kita bisa sholat. Begitu. Jadi suruh baca Quran biar sehari seain. Kan begitu. Belajar untuk dekat dengan Allah. Kalau nggak belajar nggak bisa. Belajar sedekah, belajar bersolawat, belajar baca Quran sehari seain, tahu seain? Biar gampang selembar dah. Sekaca, tahu sekaca? Salaman segini nih. Iya, kalau seain mau bingung, begitu. Begitu tuh, takut belakangan nggak ada ainnya. Begitu. Gitu, makro namanya. Satu makro, begitu.
Sain itu namanya satu ainan. Udah rada doyan baca dalail tuh begitu, karena cara terdekat buat Allah dalail begitu. Suruh ziarah ke orang soleh, emang apa? Itu jalan-jalan dekat dengan Allah. Begitu di atas gunung, ngapa itu wali di atas gunung? Ya kita jangan ngapa. Sekarang aja susah naiknya. Gimana zaman dulu, makannya gimana, minumnya gimana? Dia nggak stres. Kita baru naik sekali aja udah stres. Ini kita belum layak tinggi. Kan begitu. Belajar. Saya ajak kawan-kawan main ke Singapura, Malaysia, Thailand, yang Kamboja belum, ntar Kamboja di Campa, asal Islam dari Campa kita ini nyusun ke Arabnya, kan begitu. Ini ngapa? Biar dia tahu dan syukur, mereka lah pembawa panji-panji Islam. Ini kan jalan dekat dengan Allah. Mau ngapain hidup kalau jauh? Begitu segalanya ciptaan Allah. Begitu dunia ini ciptaan kita. Ciptaan. Jangan jeruk makan jeruk. Jangan ciptaan demen ciptaan. Pencipta. Allah. Begitu. Kata Imam Haddad, ketahuilah, ketika kau minta aku tuliskan kepadamu kalam-kalam, kalimat-kalimat, petua-petua, pesan-pesan yang dinisbatkan kepadaku, kan banyak kalam hikmahnya Imam Haddad. Maka kata Imam Haddad, saya tidak ingat yang lebih pantas untuk kau jalani. Begitu tuh, namanya Habib Hasim yang minta nih sama Imam Haddad, bagaimana pengen saya dekat sama Allah, tolong dong tulisin kata-kata bijakmu biar dekat sama Allah, biar dekat. Kata Imam Haddad, saya tulisin aja ya beberapa tulisan ringkas, yakni singkat padat. Inilah kitab tentang adab sulukil murid. Jadi ada tahapan. Kalau kita orang miskin, paling enggak kita qanaah. Kalau kita orang kaya, kita kudu zuhud. Tahapannya beda. Begitu zuhud. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan. Semuanya ada kelasnya. Begitu tuh. Yang kaya bisa sedekah. Si miskin ngiri baik. Para sahabat tuh ngiri baik tuh enak, dia masuk surganya duluan, kaya bisa sedekah. Bagaimana saya miskin Nabi? Maka Nabi ajarin ente zikir, baca alhamdulillah juga bernilai sedekah. Baca tasbih bernilai sedekah. Ente baca itu. Tuh, bagaimana si miskin biar punya derajat mulia kayak si kaya. Diajarin sama Nabi tingkatannya. Jangan dibalik-balik. Nah inilah namanya salah dia. Ada orang datang ke rumah kita. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat bawa mangkok bentar. Dia masuk ke dalam. Keluar lagi. Bawa tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Kata Imis, ngapain Pak? Kata Nabi, subhanallah sedekah. Ya malah kenyang si miskin. Jangan. Bukan amalan buat orang kaya. Bukan itu. Ada aturannya. Ditata, diatur. Jangan dibalik-balik amalan. Begitu dibalik-balik. Tuh begitu.
dibalik-balik. Ini yang paling penting. Begitu, paling penting. Karena itu aku tuliskan beberapa catatan ringkas yang isinya tentang adab sulukil murid, adabil iradat, adab-adab ingin dekat sama Allah. Tiap orang nggak sama. Sebab manusia ada maqamul asbab, ada maqamut tajrid. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya pada hikmah kedua, iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi ta'ala fil asbab min syahwatin khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi ta'ala fit tajrid inhitatun min himmatin aliyah. Jadi Anda pengen ibadah mulu padahal kelasnya masih usaha, punya anak masih kecil-kecil, kudu dididik, kudu perlu biaya, pengennya zikir mulu ibadah. Ini syahwat bukan dari Allah, jangan begitu. Kita pengen usaha padahal kelasnya udah pensiun, cukup, anak udah gede-gede, ada buat bekal mati kita, ada buat anak-anak, udah dari hasil kontrakan cukup, waktunya zikir, tapi pengennya usaha mulu, turun derajatnya. Kan Tuhan kasih dunia biar kita ngabdi terus sama Allah. Ada kelas-kelasnya, ada kelas asbab, ada kelas tajrid. Jangan dibalik-balik, begitu, balik-balik. Akhirnya jadi bingung, begitu. Begitu, itu yang terjadi. Kita harus duduk pada kelas kita. Di kelasnya, iya, biar kita enak di dalam suluknya, ada kelas-kelasnya, ikuti kelasnya, begitu. Lagi enak-enak kerja, gue pengen ngaji aja, enak ngaji, tenang rasanya kalau ngaji, nggak mumet, kata dia. Nggak pakai nanya, berhenti ngaji. Akhirnya mah ngaji kagak becus, kerja kagak becus. Ini namanya orang nggak benar. Kita enak ngaji, ada kerja, jangan goyah. Begitu ujungnya kita repot. Kita harus duduk pada kelasnya. Kelasnya, begitu. Maka aurat tuh macam-macam, kita ada di kelas mana, begitu. Mobil tuh ada banyak cc, kita ada di kelas mana. Gua nggak kemana-mana, muter-muter situ aja. Ya yang kecil aja tuh, mobil yang kecil, yang cuman dalam kota, begitu. Nggak perlu cc tinggi, macet. Begitulah hidup, ada kelasnya, begitu. Dan Imam Haddad bilang, saya buatkan kitab bagaimana cara kita suluk menempuh jalan akhirat biibaratin salisati, dengan redaksi yang mudah dipahami. Muncullah kitab yang kita kaji ini. Nanti akan disampaikan di sini. Bagaimana Imam Haddad bakal bilang siru ilallahi urjan wa makasir. Ayo pada jalan menuju Allah meski terpincang-pincang sebisa-bisa. Enggak bisa diri kita sholat sunat, enggak bisa diri duduk, enggak bisa duduk miring-miring, sehingga kuat baca sholawat kayak orang-orang 100.000 sehari. Ya jangan 100.000, 10.000. Sehingga kuat 10.000. Ya 5.000. Sehingga kuat 5.000. 3.100. Nggak kuat 3.100. 100.
habis sholat nggak kuat juga, ya apalagi yang ngajarinnya, begitu, bingung gitu. Ngajarinnya 100 habis sholat, jangan 3. Biar kita tuh ada ketenangan. Tenang itu yang datengin Allah, berkah tuh yang datengin Allah. Enggak boleh dicari, tapi diupayakan. Cara tenang tuh diupayakan, begitu, begitu, upayakan, begitu, yang kayak begitu. Jadi biar kita ngerti, begitu. Gue itu, kata dia, kalau tanggal tua puyeng, pas tanggal muda puyeng juga. Akhirnya gue buang juga tuh kalender, jadi puyeng terus. Ini puyeng tuh bukan tanggal, pikiran dengan Allah, begitu. Bagaimana hati hubungannya? Gua pensiun, banyak yang pensiunnya lebih dulu dari kita, tenang aja. Begitu. Kita kan baru, udah stres. Ono tanya yang udah lama tuh. Itu udah 20 tahun biasa aja. Kita baru aja stres. Ada masalah pada jiwa kita. Bukan pada pensiun, jiwa. Begitu. Orang kakek nenek kita enggak punya pensiunan, tenang juga. Begitu. Ini kan berbicara jiwa. Ini kan yang harus dia pelajari. Ini kitabnya. Di kitab ini orang-orang yang pengen bahagia. Ini yang ngaji nih. Ini udah bahagia belum? Belum. Udah, ya udah boleh pulang. Itu begitu. Tuh. Wallaha ta'ala as'alu an yanfa'ani. Saya mohon nama Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada saya, kepada engkau yang minta, dan semua kaum muslimin. Amin ya rabbal, terhadap apa yang Allah gerakkan di hati saya, kata Imam Haddad, untuk menuliskan tahapan-tahapan menuju Allah. Ini yang Allah sampaikan sama saya, kata Imam Haddad, bagaimana cara dekat dengan Allah. Apa jalan-jalan dekat menuju kepada Allah? Ini namanya Thariqah Sadah Ba'alawi. Ini adalah satu hal yang paling penting, begitu. Sama Habib gedek ya, kitab ini nggak manjur. Orang kitab Habib begitu, nggak benar. Itu nggak benar yang kayak begitu. Ini Imam Haddad di kita agar supaya dekat dengan Allah. Jamaah yang mulia, inilah selesai pendahuluan daripada ngaji kita. Pertemuan mendatang mulai memasuki materi. Baru pendahuluan dari dulu-dulu. Iya, dari dulu-dulu. Ini pendahuluan. Kita mau masuk tentang apa langkah awal orang menuju dekat dengan Allah. Sebelum langkah ada percikan dulu namanya Ba'is Qawi. Kita bedah apa itu Ba'is Qawi. Bukan Jokowi, Ba'is Qawi. Salah aja dengernya. Ba'is Qawi. Begitu dengerin. Jangan sampai salah. Iya, kadang susah begitu. Iya, jangan dibawa-bawa. Ini dengerin, nanti nih awalut thariq Ba'is Qawi. Begitu. Itu begitu. Enggak sekarang saya mau bedanya, enggak. Segini aja ngaji kita. Moga Allah berikan kita ilmu manfaat. Hati kita makin dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya, silakan.